Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Joina Francis dengan NIM 2103020100 akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah mingguan keempat yang diberikan oleh Bapak Lazarus C. Hamad dengan judul buku Esensial Konsep in Sosiologi. Pengantar, kehidupan sosial tidak pernah statis, tetapi dalam proses yang konstan mengubah. Selama 30 tahun terakhir ini, penggeseran gender, hubungan meningkatnya migrasi, multikulturasi, internet, dan jaringan sosial, terorisme global, dan pergolakan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi awalnya produk abad ke-19 tidak mampu berdiri diam dan harus bergerak dengan waktu atau menjadi tidak relevan. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencakup berbagai subjek yang sangat luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan semakin mengglobal dunia sosial yang kita masuki. Dan itu berarti bahwa konsep yang sudah dikenal perlu dinilai ulang dan yang baru dibuat. Pengembangan konsep dalam sosiologi. Beberapa konsep sosiologi sudah sangat lama dan telah bertahan dalam ujian waktu dengan sangat baik. Kelas status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, dan kekuasaan misalnya tetap menjadi dasar bagi bisnis melakukan sosiologi. Yang lain telah dikembangkan banyak lagi. Baru-baru ini globalisasi, postmodernitas, refleksitas, lingkungan, perjalanan hidup, keadilan restoratif, dan model sosial disabilitas, semua sekarang menjadi bagian dari leksikon konseptual, mewakili suatu dari perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semua ini berarti menjadi lebih sulit untuk dipahami. Bentuk keseluruhan dari disiplin. Buku ini membuat kontribusi untuk tugas ini dengan memperkenalkan beberapa konsep esensial sosiologi. Banyak di antaranya bertindak sebagai rambu-rambu untuk perkembangan tertentu dalam sosiologi di atas. 150 tahun terakhir atau lebih, memahami ini penting konsep, asal-usulnya, dan penggunaan kontemporer seharusnya membantu pembaca untuk melihat bagaimana pokok bahasan sosiologi telah berkembang dalam waktu ke waktu. Konsep untuk memahami temuan mereka. Beberapa konsep seperti status, kelas, dan risiko memulai kehidupan di masyarakat dan diangkat dari konteks itu ke dalam sosiologi, di mana mereka berada di perdebatan dan disempurnakan menjadi lebih tepat dan berguna dalam proses. Lainnya termasuk keterasingan, kepanikan moral, dan globalisasi. Secara khusus diciptakan oleh sosiologi untuk membantu mereka mempelajari fenomena sosial, tetapi kemudian menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka mempengaruhi persepsi orang dari dunia tempat mereka tinggal. Ini sangat berbeda dengan situasi dalam ilmu alam. Terlepas dari bagaimana konsep dari ilmu alam adalah dibuat, konsep-konsep itu tidak memiliki potensi untuk mengubah perilaku hewan dan tumbuhan. Sebagai Giddens berpendapat, ini adalah contoh proses satu arah. Di dalam sosiologi, konsep hasil penelitian dan teori-teori dilakukan membuat jalan mereka kembali ke masyarakat pada umumnya, dan orang-orang dapat mengubah ide dan perilaku mereka sebagai hasilnya. Ini berarti bahwa penelitian sosiologis merupakan bagian dari proses dua arah antara sosiologi dan subjek. Mereka belajar. Proses dua arah ini berarti bahwa konsep sosiologi secara inheren tidak stabil dan terbuka untuk modifikasi dan perubahan.
Tidak hanya dalam sosiologi profesional, wacana, tetapi di dunia sosial itu sendiri. Ini juga berarti bahwa beberapa, bahkan mungkin sebagian besar, konsep adalah pada dasarnya diperebutkan, artinya mereka digunakan dalam berbagai posisi teoritis dan tidak pada kesempatan umum pada makna mereka. Namun ini mungkin melebih-lebihkan tingkat variasi dan ketidaksepakatan. Dalam prakteknya, teori-teori yang bersaing dalam sosiologi relatif kecil dalam jumlah dan sembunyikan fakta bahwa ada lebih banyak konsistensi dan integrasi di antara mereka daripada yang mungkin pertama muncul. Konsep yang dikembangkan dalam satu perspektif teoritis sangat sering digunakan pada orang lain. Konsep keterasingan misalnya awalnya dirancang oleh Karl Marx memungkinkan dia untuk lebih memahami sifat pekerjaan di masyarakat kapitalis. Namun, dihidupkan kembali lebih dari abad kemudian. Diangkat dari teori Marxis aslinya, bingkai dan diberi kesempatan hidup baru oleh industri sosiologi untuk menilai bagaimana perasaan pekerjaan tentang lingkungan kerja. Dalam prosesnya, konsepnya adalah dimodifikasi dan meskipun beberapa Marxis mungkin keberatan, versi revisi telah memberi kami beberapa yang sangat berharga wawasan tentang bagaimana tempat kerja dan manajemen yang berbeda sistem berdampak pada kehidupan kerja. Berpikir secara sosiologi, definisi kerja, cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang tindakan terhadap itu. Asal-usul konsep wacana berasal dari linguistik, mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti itu, terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dinamis dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Yang membuat kesesuaian dan hukum dan pengawasan bagian akal sehat dan kehidupan normal. Menyarankan bahwa pemolisian massal harus ditentang atau bahkan hukum secara rutin tidak dipatuhi oleh orang miskin akan hampir tidak bisa dimengerti karena wacana kejahatan mendahului masuknya orang ke dalam masyarakat. Perilaku dan sikap sebagian dibentuk olehnya karena mereka menyiram norma dan nilai masyarakat selama sosialisasi. Demikian pula pergeseran wacana kejahatan tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan perilaku kriminal, tetapi membantu untuk membawa atau menjadi cara baru untuk mendefinisikan dan menangani penjahat. Dalam beberapa tahun terakhir, sosiologi telah membahas munculnya budaya selebritis yang mengagungkan individu berdasarkan kehadiran media mereka bukan daripada prestasi mereka. Budaya ini juga berdampak pada kehidupan politik dan politisi terkemuka sekarang cenderung dievaluasi pada kepribadian mereka seperti yang disajikan dalam masa media. Beberapa sosiologi telah menyarankan bahwa ini merupakan atau memperpendek proses demokrasi legal rasional dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Misalnya memperingati bahwa politik dalam bahaya menjadi tambahan berkala dari bisnis pertunjukan. Klasifikasi Weber memungkinkan untuk campuran ketiganya jenis untuk hidup berdampingan meskipun salah satu mungkin dominan. Contohnya, Inggris modern memiliki sistem hukum rasional,
otoritas, tetapi dalam kehidupan politik, House of Lords memainkan bagian dalam pemerintah dan raja masih memiliki tempat konstitusional. Penceburan tipe ideal ini memberikan fleksibilitas skema Weber dan terus berguna untuk sosiologi politik. Namun penyebaran selebriti budaya ke dalam dunia politik telah mengangkat beberapa pertanyaan tentang dasar otoritas seorang pemimpin politik. Sudah menjadi hal yang lumrah saat ini bagi para politis untuk mengelola citra publik dan untuk partai politik ke pengadilan populer selebriti seperti bintang pop, aktor, dan olahragawan. Demikian pula di AS, mantan aktor Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger menjadi presiden dan negara gubernur masing-masing. Pelanggan selebriti ini menjadi kehidupan politik sering dilihat sebagai sesuatu yang merusak. Namun berpendapat tidak hanya selebriti itu politik dapat ditelusuri kembali ke setidaknya ke-18 abad, tetapi munculnya politik selebriti adalah tidak bertentangan dengan kewenangan perwakilan demokrasi. Memang daripada berselisih dengan prinsip-prinsip representasi demokratis politik, selebriti bisa menjadi terlihat sebagai NS perpanjangan dari mereka. Keterwakilan bukanlah konsep yang terbatas pada manifesto, partai, dan proposal kebijakan. Itu juga termasuk gaya, estetika, dan daya tarik politis. Semua elemen-elemen ini membantu untuk menempa identifikasi antara politisi dan orang-orang yang mereka klaim untuk diwakili. Dan itu adalah melalui gaya dan penampilan politik para politisi, mengkomunikasikan hubungan mereka dan pemilihan dan masa depan mereka rencana mengurangi argumen politik yang kompleks ke dalam bentuk dengan mana warga dapat mengidentifikasi. Ilmuwan politik sering melihat partai politik kecil karena lebih mengandalkan pemimpin karismatik untuk membantu menjabatannya. Sekian dari saya, terima kasih.